Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ria Deswati. Saya dari Prodi PGSD STK Pertanian semester 3 kelas A1. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng. Materi dongeng ini adalah materi kelas 3 sekolah dasar tema 7. Baik, sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu dongeng? Saya akan menjelaskan pengertian dongeng terlebih dahulu. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng ini memiliki sifat yang menghibur dan mengandung nilai pendidikannya. Itulah tadi pengertian dari sebuah dongeng. Langsung saja saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Mawar yang Sombong. Di suatu hari, di musim semi yang indah, sekuntum mawar merah bermekaran di hutan. Di sana ada banyak jenis pohon dan tanaman yang tumbuh. Saat bunga mawar melihat sekelilingnya, pohon pinus di dekatnya berkata, "Bunga yang sangat indah, saya berharap saya bisa secantik itu." Pohon lain pun berkata, "Pohon pinus sayang, jangan seperti itu, kita tidak bisa memiliki segalanya." Mendengar pembicaraan tersebut, bunga mawar pun berbalik dan berkata, "Sepertinya saya adalah bunga yang tercantik di hutan ini." "Mengapa kamu bisa berbilang seperti itu, Mawar? Di sini banyak bunga yang terindah dan kamu hanya salah satu dari mereka." "Saya melihat semua tanaman dan pohon menatap dan mengagumi saya," jawab dengan sombong. "Mengapa kamu bisa berbilang seperti itu, Mawar? Di sini banyak bunga yang terindah dan kamu hanya salah satu dari mereka," ujar bunga mawar. "Saya melihat semua tanaman dan pohon menatap dan mengagumi saya," jawab dengan sombong. Kemudian mawar memandang kaktus dan berkata, "Lihatlah tanaman jelek ini yang penuh dengan duri." Pohon pinus pun berkata, "Mawar merah, bicara apa kamu ini? Siapa yang mengatakan bahwa kamu yang tercantik di hutan ini? Kamu juga punya duri?" "Saya pikir Anda punya selera yang baik. Kamu tidak tahu apa arti kecantikan itu. Kamu tidak bisa membandingkan saya dengan kaktus yang jelek itu." "Bangga sekali dia," ucap si pohon pinus. Lalu bunga mawar merah itu pun mencoba menggerakkan akarnya menjauhi dari kaktus. Tetapi ia tidak bisa bergerak. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali bunga mawar merah melihat kaktus, ia mengatakan hal-hal yang menghina. Seperti tanaman yang tidak berguna, betapa menyesalnya saya menjadi tetangganya. Namun, kaktus tidak pernah marah. Malahan, ia mencoba memberikan nasihat kepada bunga mawar merah dengan mengatakan, "Tuhan tidak menciptakan segala bentuk kehidupan tanpa tujuan." Saat musim semi berlalu dan cuaca menjadi sangat hangat, kehidupan di hutan menjadi sulit. Ini karena di sana tidak turun hujan. Padahal semua tanaman serta pohon membutuhkan air. Seiring waktu, bunga mawar merah pun mulai layu. Suatu hari, ia melihat burung pipit dengan paruh mematuki kaktus dan kemudian terbang dengan badan yang segar sekali. Ini membuat bunga mawar merah bingung. Ia pun mencoba bertanya kepada pohon pinus tentang apa yang dilakukan burung itu. Kemudian pohon pinus menjelaskan bahwa burung-burung itu mendapatkan air dari kaktus. "Apakah tidak sakit saat mereka mematukinya?" tanya bunga mawar kepada pohon pinus. "Ya, memang, tetapi kaktus tidak suka melihat burung-burung menderita," jawabnya. Mawar membuka matanya dengan penuh keheranan dan kembali bertanya, "Kaktus memiliki air?" "Ya, kamu juga bisa minum darinya. Burung pipit nanti bisa membawakan air untukmu jika kau meminta bantuan kaktus," jawab pohon pinus lagi.
Bunga mawar merah pun merasa terlalu malu atas segala perbuatan yang selama ini ia perbuat kepada kaktus. Tapi akhirnya ia meminta bantuan kaktus. Kaktus pun dengan ramah menyetujuinya dan meminta bantuan burung pipit untuk mengisi paruhnya dengan air dan menyirami bunga mawar merah yang hampir layu itu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi yaitu kita bisa memetik pelajaran bahwa janganlah sombong dan merasa dirinya paling sempurna. Karena pada dasarnya semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan tak ada satupun makhluk hidup yang sempurna. Terima kasih, sekian cerita dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.